Hai Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan bahas kontrasepsi pasca salin atau KB jangka panjang. Simak terus videonya ya. Kontrasepsi pasca salin berupa IUD atau spiral, implan atau susuk. Kedua jenis kontrasepsi ini sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan. Yuk simak video berikut. Pemasangan IUD. IUD dimasukkan melalui vagina ke dalam rahim. Sebelum pemasangan, bidan akan meraba perut bagian bawah dalam vagina untuk memastikan tidak terdapat nyeri. Bidan akan memasukkan alat berupa spekulum ke dalam vagina. Kemudian, bidan akan mengukur dalamnya rahim untuk menentukan panjang IUD. Setelah itu, IUD dimasukkan ke dalam rahim. Mungkin Bunda akan merasa tidak nyaman, tapi jangan khawatir. Kalau Bunda rileks akan mengurangi keluhan. Disarankan setelah pemasangan untuk makan dan minum. Nah, terkadang setelah pemasangan Bunda akan merasakan kram di bagian perut. Bila masih nyeri, bisa diberikan obat anti nyeri dan kompres hangat. Nah, Bunda bisa menghubungi tenaga kesehatan terdekat bila ada keluhan lain. Cara pelepasan IUD. IUD dapat dilepas kapan saja dan disarankan menggunakan kondom selama 7 hari sebelum IUD dilepas untuk mengurangi resiko kehamilan. Bidan akan memasukkan alat ke dalam rahim ibu dan menarik IUD keluar. Bila ingin terpasang lagi, bidan akan masukkan IUD baru. Nah, mudah dan cepat kan Bunda? Kontrasepsi implan. Kontrasepsi implan berupa batang kecil berukuran korek api yang dimasukkan di bawah kulit lengan atas. Mengandung hormon progesteron yang dapat mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Implan bisa dimasukkan kapan saja dan berfungsi setelah 7 hari. Bisa digunakan selama 3 tahun dan merupakan salah satu kontrasepsi jangka panjang yang direkomendasikan ahli karena mudah dipasang dan dilepas kembali. Bunda tidak usah khawatir untuk minum pil. Nah, reaksi orang berbeda-beda. Ada yang tidak mens, ada yang perdarahan bercak, dan juga ada yang perdarahan banyak. Implan juga berfungsi untuk mengurangi nyeri haid. Pemasangan implan. Bidan akan menyuntikkan bius lokal ke lengan yang akan dipasang implan. Kemudian implan dimasukkan di bawah kulit. Setelah pemasangan dapat dibalut dan diperban. Biasanya setelah pemasangan akan timbul sedikit biru pada tangan. Pelepasan implan. Untuk melepaskan implan, bidan akan menyuntikkan bius lokal dan mengeluarkan implan dari dalam kulit. Dan bisa dipasang kembali implan yang baru. Apa saja kelebihan kontrasepsi IUD? Yang pertama, lebih efektif dan efisien. Alat kontrasepsi ini dapat dilepas kapan saja, tanpa harus mempengaruhi kesuburannya, Mam. Oleh karena itu, setelah alat ini dilepas, kesuburan akan kembali normal. Para ahli merekomendasikan kontrasepsi jangka panjang karena tidak memerlukan perawatan khusus dan efektif dalam mencegah kehamilan. Yang kedua, aman untuk ibu menyusui. KB IUD tidak mempengaruhi produksi ASI. Yang ketiga, mengurangi risiko penyakit, mencegah kanker serviks dan kanker endometrium, dan juga cocok bagi bunda yang sakit hipertensi. Yang keempat, tidak mempengaruhi berat badan. Jadi, saat bunda menggunakan IUD, tidak khawatir akan penambahan berat badan. Apa saja efek samping dari IUD? Sama halnya dengan alat kontrasepsi lain, IUD mempunyai beberapa efek samping. Yang pertama, siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Nah, ini pada beberapa bulan pertama saat menggunakan KB IUD. Yang kedua, menstruasi terkadang mengeluarkan darah haid lebih banyak dari biasanya. Dan yang ketiga, menggunakan KB IUD kadang terjadi kram perut saat menstruasi di awal pemasangan. Apa saja kelebihan KB implan? Yang pertama, KB implan efektif dan efisien sehingga dapat dilepas kapan saja bila bunda ingin merencanakan kehamilan. Yang kedua, fleksibel. Bunda tidak perlu bolak-balik minum obat, jadi minim lupa
dan mengurangi kesakitan akibat suntik yang berulang. Yang ketiga, implan mengurangi nyeri haid. Apa saja efek samping dari KB implan? Yang pertama, kebiruan sekitar daerah pemasangan. Hal ini akan hilang beberapa hari, jadi tidak perlu khawatir ya, Mam. Yang kedua, menstruasi kadang tidak teratur. Yang ketiga, juga terdapat kenaikan berat badan karena kandungan hormonnya. Keluhan ini akan berbeda setiap orang ya, Mam. Mitos IUD, sakit saat pemasangan. Saat pemasangan, mungkin akan merasa tidak nyaman. Perlu diketahui, IUD ukurannya kecil, hanya sekitar 3 cm. Waktu pemasangan juga sangat singkat. Jika saat pemasangan Bunda rileks, akan mengurangi rasa tidak nyaman tersebut. IUD dapat berpindah tempat. IUD dipasang di rongga rahim yang tidak memiliki hubungan lain selain vagina. Untuk suatu benda dapat beredar ke seluruh tubuh. Benda tersebut memerlukan perantara aliran darah. Jika Bunda sering kontrol ke bidan untuk melihat posisi IUD minimal 1 tahun sekali, Bunda tidak perlu khawatir tentang IUD yang berpindah tempat. IUD bikin hubungan suami istri tidak nyaman. Terkadang ada keluhan terdapat benang di dalam rahim, tapi bidan akan memotongnya, jadi tidak akan mengganggu hubungan suami istri. IUD mengganggu produksi ASI. IUD tidak mengandung hormon, jadi tidak akan mengganggu produksi ASI. IUD berkarat dan lengket. IUD terbuat dari tembaga, jarang sekali karatan, kecuali bersinggungan dengan metal lain. Selama digunakan tidak lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka IUD tidak akan berkarat. Mitos implan, banyak keluar darah saat proses pemasangan. Implan dipasang di bawah kulit yang sedikit terdapat pembuluh darah besar, sehingga tak banyak darah yang keluar. Sebelum pemasangan, ibu juga akan dibius lokal, sehingga tidak akan terasa sakit saat implan dipasang. Implan menghilang dengan sendirinya. Perpindahan benda ke seluruh tubuh hanya bisa dengan perantara aliran darah. Implan terpasang di bawah kulit, sehingga tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam aliran darah dan berpindah tempat. Tidak bisa bekerja berat jika menggunakan implan. Implan yang dipasang dengan baik oleh tenaga kesehatan yang berpengalaman tidak akan berpindah maupun keluar apabila melakukan pekerjaan yang berat sekalipun. Penggunaan implan menyebabkan sulit hamil. Wanita yang telah mencabut implan dapat segera hamil karena pengembalian tingkat kesuburan yang cepat. Nah, sudah tahu kan kelebihan dan efek samping dari KB jangka panjang? Yuk simak video berikut testimoni dari ibu habis melahirkan yang telah terpasang IUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amrila. Alhamdulillah saya telah melahirkan putri saya dengan selamat dan sehat di Puskesmas Cakung. Sebelum melahirkan, saya sudah diinformasikan untuk memasang KB jangka panjang dan saya memilih untuk KB IUD. Begitu setelah hari lahir, KB IUD dipasang. Saya tidak merasakan adanya keluhan sampai saat ini. Terima kasih Bu Bidan. Alhamdulillah saya sudah pulang dan terpasang KB IUD di Puskesmas Cakung untuk 8 tahun ke depannya. Jangan ragu lagi datang ke Puskesmas Cakung untuk pemasangan KB pasca salin. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.